Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Wamenkominfo Nezar Patria mengajak kepada seluruh pegawai Balmon SFR kelas 2 Banda Aceh untuk dapat terus memperkuat komitmen dan kolaborasi dalam menjaga spektrum radio jelang pemilu 2024. Hal ini perlu dilakukan guna terhindar dari berbagai potensi penyalahgunaan, termasuk ke dalam menangkal saluran frekuensi radio ilegal. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan berbagai upaya dalam menciptakan pemilu damai 2024, salah satunya dengan menjaga dan memonitoring spektrum frekuensi radio agar terhindar dari berbagai potensi penyalahgunaan. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dalam kunjungannya ke kantor Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 di Banda Aceh menyampaikan bahwa penyebaran informasi hoaks dan disinformasi seputar pemilu 2024 bisa dilakukan melalui berbagai cara, termasuk saluran frekuensi radio ilegal. Wamen Nezar Patria menilai Ditjen SDPPI sebagai unit kerja Kementerian Kominfo mempunyai peran dalam mengelola spektrum frekuensi radio. Menurutnya, program penting ini menangani sumber daya yang tidak terlihat secara kasat mata, namun berdampak besar dalam membangun konektivitas digital. Kepada seluruh pegawai Balmon SPR kelas 2 Banda Aceh, Wamenkominfo juga mendorong komitmen dan kerjasama kolaborasi dalam mengawal dan menjaga spektrum frekuensi radio guna mendukung terwujudnya akselerasi transformasi digital. Dan diharapkan partisipasinya untuk lebih aktif memantau frekuensi dan rangka pemilu 2024. Tadi saya sudah sampaikan, saya tekankan lagi karena ini penting sekali. Pemilu 2024 ini kita harapkan bisa tercapai sebagai pemilu yang berkualitas, ya, yang minim yang namanya disinformasi, malinformasi, dan kita bisa mendapatkan partisipasi pemilih baru atau pemilih muda yang lebih besar. Sementara itu, dalam rangka mensukseskan pemilu damai 2024, hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan forum group discussion bersama dengan Lembaga Penyiaran Publik. Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong berharap agar media pemerintah dapat menjadi clearing house media sosial serta antisipasi hadirnya deepfake menjelang pemilu. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengingatkan perlu mengantisipasi adanya fenomena deepfake yang bisa mengecoh siapapun menjelang pemilihan umum 2024. Deepfake merupakan salah satu tipe dari kecerdasan buatan yang digunakan untuk membuat foto, audio, video hoax yang cukup meyakinkan. Dirjen IKP Kominfo Usman mengatakan kecerdasan buatan harus diantisipasi agar tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak baik atau merugikan. Ia mencontohkan penggunaan AI secara tidak bertanggung jawab menimpa Paul Vallas, salah satu kandidat pemilihan wali kota di Chicago, Amerika Serikat. Kondisi itu menurutnya harus menjadi peringatan bagi semua pihak dalam menghadapi pemilu 2024. Untuk itu, momentum ini dapat digunakan media negara atau media pemerintah dalam mengambil posisi sebagai clearing house atau sebagai rumah pencernih berbagai informasi yang beredar di media sosial. Selain itu, Dirjen IKP Usman Kansong berharap media pemerintah dapat memperkuat posisi sebagai rumah pencernih sebagai syarat pertama bagi media pemerintah yang bersikap independen atau tidak berpihak serta terukur. Ia menilai bahwa media pemerintah tentu saja harus berpihak pada pemerintah sebagai sebuah identitas organisasi atau instansi dan bukan pemerintah sebagai individu. Ya, tetapi pertanyaannya memang bukan apakah media independen atau tidak, tetapi seberapa independen media. Karena tidak ada media yang sama sekali tidak independen dan tidak ada media yang betul-betul independen. Ya, tinggal seberapa independen dia. Artinya kalau seberapa independen dia, seberapa berpihak dia juga begitu. Pertanyaan selanjutnya adalah kepada siapa dia berpihak. Kan kira-kira seperti itu.
Nah, sebagai media pemerintah, tentu kita harus berpihak, tetapi pertanyaannya kepada siapa? Tidak mungkin media pemerintah itu independen 100%. Ketua Divisi Teknis KPU Republik Indonesia Idam Holik memastikan bahwa debat Capres dan Cawapres pada pemilu 2024 tetap akan digelar sebanyak 5 kali. Hal ini diungkapkan Idam guna merespon isu terkait penghapusan debat Capres-Cawapres pemilu 2024 yang beredar di masyarakat. Komisi Pemilihan Umum memastikan debat Capres-Cawapres pada pemilu 2024 akan digelar sebanyak 5 kali, sebagaimana tertuang dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketua Divisi Teknis KPU Republik Indonesia Idam Holik menyebut bahwa debat Capres-Cawapres akan ditayangkan secara terbuka dan nasional kepada publik. Ia juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya akan segera merumuskan jadwal serta teknis penyelenggaraan debat Capres-Cawapres sebelum akhirnya dikoordinasikan dengan peserta Pilpres 2024 setelah penetapan pasangan Capres-Cawapres pada tanggal 13 November 2023. Adapun nantinya pada tanggal 14 November 2023, KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Berdasarkan pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dilaksanakan sebanyak 5 kali dan mengenai pelaksanaan debat tersebut itu akan dilakukan di rentang tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 atau di rentang waktu masa kampanye pemilu serentak 2024. Seiring berlangsungnya pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada hari ini, maka berakhir sudah tahapan pemeriksaan kesehatan yang dijalankan para Bapaslon sebagai persyaratan yang diberlakukan oleh KPU. Hasil pemeriksaan kesehatan para Bapaslon akan diberikan oleh pihak RSPAD Gatot Subroto kepada KPU pada Jumat esok. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari mengatakan, hasil pemeriksaan kesehatan dari 3 bakal pasangan Capres dan Cawapres yang telah mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024 akan diumumkan ke publik pada Jumat 27 Oktober 2023 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, rangkaian pemeriksaan tes kesehatan pada Bapaslon Capres dan Bapaslon Cawapres dijadwalkan terakhir pada hari ini, Kamis 26 Oktober, di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bapaslon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming menjadi Bapaslon terakhir yang menjalani pemeriksaan kesehatan setelah sebelumnya Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang telah menjalani tahapan serupa. Rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 3 bakal pasangan calon rencana hari Jumat besok, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 14 siang, akan disampaikan oleh tim pemeriksa kesehatan RSPAD Gatot Subroto kepada KPU yang akan dilakukan di kantor KPU. Sementara itu, Kepala RSPAD Gatot Subroto Letjen TNI Dr. Albertus Budi Sulistia mengatakan bahwa durasi pemeriksaan kesehatan keduanya berlangsung sekitar 8 sampai dengan 10 jam. Budi menyebut materi pemeriksaan, tim pemeriksa, alat pemeriksaan, jadwal pemeriksaan terhadap Prabowo Gibran sama persis dengan bakal pasangan calon yang telah menjalani tes kesehatan. Alat pemeriksaan semua diberlakukan sama, sehingga hasilnya pun harus standar. Rangkaian pemeriksaan saya ulangi kembali, saya refresh antara 8 sampai 10 jam. Pada tahap selanjutnya, hasil akhir dari rangkaian verifikasi administrasi syarat bakal pasangan calon akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 13 November 2023. Setelah itu akan dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon pada tanggal 14 November 2023. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya.